Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Olan Channel. Nah, di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang juga kemarin sempat viral ya, selain Maher Teddy, yaitu adanya pertunangan secara tiba-tiba, yaitu Ayu Ting Ting dengan pria ya, sosok pria yang bernama Muhammad Fardana. Jadi awalnya itu yang bikin rame itu banyak ya beredar foto ya Ayu Ting Ting bersama laki-laki ya memakai kebaya Ayu Ting Tingnya, dan kemudian cowoknya ini memakai baju putih, kemudian ada Bilkis juga yang pakai baju coklat gitu kan, dengan di belakangnya tuh ada dekor. Nah, usut punya usut, katanya mereka itu sedang melaksanakan pertunangan. Nah, ini didukung juga dari ibundanya dari Mbak Ayu gitu ya, Ibu Umi Kalsum, dimana di Instagramnya beliau juga posting nih sebuah foto, yaitu foto pertunangannya Ayu Ting Ting dan juga Mas Dana. Nah, dari foto tersebut lah yang diposting sama ibundanya Mbak Ayu ini gitu ya. Nah, jadi kayak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari netizen gitu ya. Jadi setelah 10 tahun menjanda gitu ya, Ayu Ting Ting akhirnya akan menempuh pelaminan lagi nih ya. Alhamdulillah, kita doain aja semoga berjalan lancar dan sampai hari H. Nah, dari sini tuh viral teman-teman. Kenapa viral ya? Karena calonnya Mbak Ayu ini itu seorang anggota TNI yang berpangkat Lettu dan bernama Muhammad Fardana. Muhammad Fardana merupakan lulusan Akmil Jepang tahun 2018 dan diduga bertugas di Batalion Infanteri Raider 509 Kostrad di Sukorejo, Jember. Setelah video pertunangannya beredar gitu teman-teman sampai viral, akhirnya di acara Brownies itu kan Ayu Ting Ting melakukan klarifikasi nih dari pertanyaannya Kak Ruben. Jadi di sana ya, di videonya Brownies itu Kak Ruben tanya-tanya nih ke Ayu Ting Ting ya, merupakan sebuah klarifikasi ya. Jadi ternyata betul ya mereka melaksanakan sebuah pertunangan. Nah, jadi mereka ini ya mempunyai panggilan, yaitu panggilan itu sayang ya, atau Ayu ini memanggil dananya ini yaitu Mas Dana gitu ya, kan namanya kan Fardana dipanggil Dana gitu. Dan awal mula mereka kenalnya itu karena dijodohkan orang tua ternyata teman-teman ya. Jadi berawal dari dijodohkan orang tua gitu kan, dan ternyata mereka klop ya, kemudian mereka merasa wah cocok nih aku sama kamu, akhirnya mereka berkomitmen ya. Padahal mereka itu kenalnya tuh baru sebentar teman-teman ya, kurang lebih masih 1 bulan. Jadi kenalannya di bulan Januari 2024 dan mereka langsung melaksanakan pertunangan di Februari 2024 ya. Jadi kurang lebih pendekatannya itu hanya 1 bulan. Dan lamarannya pun bersifat privat ya teman-teman, hanya dihadiri oleh keluarga dan kerabat dekat juga ya. Mungkin karena mereka kan masih masih baru gitu kan ya, mungkin karena Ayu kan juga nggak mau gitu ya yang asal publish gitu kan. Maksudnya kan dulu kan Ayu ini kan pernah nikah dan gagal ya, mungkin di kedua ini tuh mau lebih hati-hati gitu loh teman-teman. Jadi acaranya pun diselenggarakan secara privat. Dari momen yang hangat ini ya, banyak banget netizen yang berkomentar, hah emang bisa ya TNI nikah sama janda? Hah emang boleh ya TNI nikah sama penyanyi dangdut? Bahkan ya teman-teman ada juga yang berkomentar, emang Ayu nanti masih boleh nyanyi? Emang masih boleh gitu ya berpakaian seksi? Kan tahu sendiri ya penyanyi dangdut gitu ya, apalagi public figure gitu kan, sering banget ya tampil dengan pakaian yang seksi, yang minim kayak gitu kan. Terus kemudian pengajuannya gimana nih? Apa pengajuannya Ayu dan Lettu dan itu sama seperti pengajuan nikah pada umumnya, atau mungkin karena si Ayu ini merupakan seorang artis jadinya tuh ada keistimewaan? Nah, di video ini akan kita bahas ya teman-teman. Memang boleh ya seorang TNI menikah dengan janda? Nah, jawabannya jelas boleh ya teman-teman, asalkan ya jandanya itu emang bener-bener resmi janda yang ada buktinya ya, misalnya ada surat cerai gitu kan. Cerainya karena apa? Karena
ditinggal meninggal kah atau memang cerai ya karena pisah sudah nggak cocok, yang penting mereka sudah resmi bercerai ya itu boleh aja ya jandanya ini menikah dengan anggota TNI asal sudah tidak ada hubungan dengan mantan suami ya. Dan misalnya ada pertanyaan lah, kok misal jadinya udah punya anak gimana ya, tentu boleh aja teman-teman, ya itu tadi yang penting si istrinya, si calonnya ini sudah tidak berhubungan dengan mantan suami, udah resmi ya, sudah tidak ada hubungan ya, maksudnya hubungan itu sudah bukan suami istri lagi ya boleh-boleh aja teman-teman. Dan kalau misal jandanya sudah punya anak, kalau cowoknya anggota TNI ini mau menerima anaknya gitu kan ya tidak masalah teman-teman, mereka tetap masih bisa melakukan pernikahan. Pertanyaan yang kedua nih teman-teman, emang boleh anggota TNI menikah dengan penyanyi dangdut? Nah ini penyanyi dangdutnya, ini penyanyi dangdut yang gimana nih teman-teman? Kalau penyanyi dangdutnya ya seorang artis kayak Ayu Ting Ting, dimana beliau kan nyanyinya kan bukan nyanyi di tempat yang yang tertutup, yang kayak di tempat karaoke yang gini gitu kan. Nah Ayu sendiri kan menyanyikan di event-event besar yang tampil di TV yang semua orang tuh bisa lihat dia kayak gitu ya. Ya itu tentu saja boleh ya teman-teman ya. Beda lagi kalau misal penyanyi dangdutnya itu dalam kutik gitu ya. Nah itu baru tidak boleh, baru dipertanyakan gitu ya. Masa iya gitu kan seorang nanti istri TNI masa karirnya atau pekerjaannya itu seorang penyanyi dangdut yang kayak gini. Nah tapi kalau penyanyi dangdut yang emang dia artis gitu kan, yang dia sudah terkenal, yang dia bisa disorot gerak-geriknya ya, itu boleh ya teman-teman karena tidak melanggar aturan. Lanjut nih, masih nyambung di pertanyaan kedua ya. Jadi emang boleh ya kalau misalnya nanti saat kerja berpakaian seksi ya. Dimana Ayu ini kan dia seorang public figure, dia seorang penyanyi dangdut dan juga host, kemudian juga sebagai komedian gitu ya. Nah mungkin ya teman-teman saat nanti Mbak Ayu ini sudah jadi ibu Persik gitu ya, itu untuk cara berpakaiannya akan menyesuaikan gitu loh teman-teman. Masa iya gitu kan sudah menjadi anggota Persik tapi masih pakai pakaian yang seksi yang mungkin terlihat paha atau itu enggak ya teman-teman ya. Kalau menurutku pasti nanti ada himbauan gitu ya saat pengajuan, ada masukan nih dari komandan ataupun ibu Persiknya gitu kan, anggota Persiknya untuk cara berpakaiannya saat tampil di panggung. Karena saat kita di asrama aja nih ya, saat kita di rumah aja itu selalu diingatkan tidak boleh memakai pakaian seksi saat di luar rumah. Nah ini apalagi kalau saat di luar gitu kan, saat kerja dimana bertemu banyak orang, apalagi menjadi sorotan kayak gitu ya, itu pasti nanti ada ada aturannya ya agar berpakaian tidak terlalu terbuka, tidak yang seksi ya. Kita lihat aja nanti teman-teman apakah Ayu Ting Ting akan merubah penampilannya setelah menikah. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu apakah proses pengajuannya itu sama dengan calon ibu Persik yang lainnya ya. Kalau setahu aku ya teman-teman, mau teman-teman itu anaknya pejabat, mau anaknya presiden, mau anaknya wirausaha yang kaya raya, yang namanya proses pengajuan nikah itu tahapnya, stepnya, berkasnya yang dibutuhkan itu sama ya teman-teman. Tes yang dilakukan pun sama, tes kesehatan itu sama, semua sama gitu ya. Jadi nanti si Ayu juga bakal ngurus tuh berkas-berkas pengajuan seribet itu ya. Tapi teman-teman kalau dilihat dari proses tunangannya yang cepat gitu ya, yang kedekatan mereka kurang lebih 1 bulan, kalau menurut aku mereka ini belum melakukan proses pengajuan nikah nih teman-teman ya. Pengalaman aku juga ya teman-teman, dulu aku melakukan pengajuan nikah juga setelah tunangan, setelah ibaratnya kayak diikat dulu nih ya, ini loh kayak ngasih tahu kalau ini calon istri aku ikat. Nah setelah itu barulah melakukan proses pengajuan nikah. Karena ya itu tadi ya teman-teman, proses pengajuan nikah itu tidak secepat itu ya teman-teman, sebulan kelar ya, mungkin ada ya, tapi kan tidak secepat itu juga. Ada pertanyaan juga seperti ini teman. Nah ini kalau Ayu Ting Ting sudah jadi ibu Persik, dia gak bakal bisa manggung lagi, gak bisa tampil lagi di TV, gak bisa lagi nyanyi. Nah kata siapa? Tentu bisa ya teman-teman. Mau teman-teman berkarir sebagai guru, mau sebagai dosen, mau jadi public figure, artis, ya tetap bisa teman-teman ya, asalkan nanti saat giat Persik gitu ya, ada pertemuan wajib Persik gitu kan ya, saat ada kunjungan Panglima yang dimana yang
sifat pertemuannya wajib, barulah teman-teman harus datang gitu ya. Tapi kalau misal nih kegiatan mingguan kayak misal olahraga ataupun mengaji kayak gitu ya, yang tidak bersifat wajib banget gitu ya, teman-teman bisa izin ya dengan keterangan yang jelas. Misal nih emang teman-teman tuh bekerja, ya udah nanti di absennya gitu ya, kita lapornya itu ya kita tidak bisa mengikuti kegiatan mingguan ya karena status kita kerja gitu ya. Beda lagi nanti kalau ada kunjungan panglima atau pertemuan persit yang wajib gitu ya, nah itu kita harus datang. Jadi masih bisa kok nanti si Ayu itu tampil di TV, dia nyanyi itu ya, itu masih bisa. Nah itu tadi ya teman-teman pembahasan tentang Ayu Ting Ting dan juga Letu Dana. Nah mungkin di sini teman-teman ada informasi lain ya, boleh banget ya, atau mungkin teman-teman ada sharing tentang pekerjaan nih, aku jadi persit ya dengan pekerjaanku ini tuh aku ternyata masih bisa kok melakukan pekerjaanku. Atau mungkin teman-teman mungkin seorang janda, aku bisa kok gitu nikah ya walaupun aku punya anak 1, anak 2 ya, langsung aja komentar di bawah ya, atau boleh sering juga di Instagram aku @wulandani. Nah cukup sampai di sini aja ya teman-teman kita sharingnya. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa ya untuk di-share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.